Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan biografi Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam di Masjidil Haram. Beliau bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Beliau merupakan ulama produktif yang menulis kitab-kitab penting sebagai referensi pembelajaran pesantren. Selain itu juga merupakan salah satu ulama sufi dan selin spot sebagai penyambung sanad ulama Nusantara. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Tanara, Banten pada tahun 1813 Masehi atau 1230 Hijriah. Beliau lahir di lingkungan pesantren yang menjadi keseharian. Keluarganya ayahandanya bernama Kiai Umar dan ibunya bernama Zubaidah. Beliau merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tempatnya dan jalur putra Maulana Hasanuddin. Pendidikan Syekh Nawawi Al-Bantani dimulai sejak kecil. Beliau mendapat tempat langsung dari orang tuanya. Dia mengaji dengan ayahandanya kitab-kitab Nahwu, Shorof, Fikih tentang Syirt. Pada usia 15 tahun Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan kesempatan untuk mengaji kepala suci di Makkah. Beliau menunaikan ibadah haji sekaligus belajar dengan beberapa ulama di tanah suci tersebut. Beliau belajar ilmu kalam bahasa dan sastra Arab, ilmu hadis, tafsir dan fikih di antara guru-guru beliau yaitu Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimyati, Ahmad Zaini Dahlan, Muhammad Fatih Al-Hambali. Kemudian setelah mengaji dengan beberapa kru di Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani melanjutkan belajar ke Mesir dan Syam. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani sempat pulang ke tanah air untuk sementara selama tingkat tahun ketika itu pada masa penjajahan Belanda. Kawasan Banten tidak dalam situasi yang kondusif, akhirnya menyaksikan praktek-praktek ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan penindasan yang dilakukan pemerintah Belanda terhadap rakyat. Tak hanya Flora jatuh berkobar sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap pencipta Titan dan kebenaran. Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian berdakwah keliling Banten mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gerak-geriknya, seperti dilarang berkhotbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan beliau dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda hingga akhirnya bisa kembali ke Mekah. Setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda tempat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830, begitu sampai di Mekah beliau segera kembali memperdalam ilmu agamanya kepada guru-gurunya. Jalan catatan perjuangan kebangsaan Syekh Nawawi Al-Bantani termasuk bagian ulama pejuang berani melawan penjajah. Bahkan ketika Timur beliau menghimpun santri-santri Nusantara agar menolak penjajahan dengan tidak mengikuti adat istiadat dan sistem yang diajarkan oleh Belanda. Salah satu di antaranya adalah penolakan untuk mengikuti pakaian ala pejabat-pejabat Belanda. Tentang waktu kehidupan Syekh Nawawi Al-Bantani terkait dengan perjuangan para santri dan kiai pada tahun 1888 di Cilegon. Sarjana-sarjana yang dididik oleh sistem kolonial atau peneliti yang menggali dari Persib Polonia agar melihat bahwa peristiwa Cilegon 88 merupakan pemberontakan namun dengan perspektif yang berbeda. Peristiwa ini dapat dilihat sebagai perjuangan untuk melawan kuasa kolonial. Jaringan Torikot yang menjadi tulang punggung pergerakan juga terkait dengan jaringan santri kiai yang melibatkan Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai epicentrum. Pergerakan peristiwa ini terjadi pada tanggal 9 Juli tahun 1864 setelah konven. Gerakan ini dipimpin oleh Haji Abdul Karim Haji Tubagus Ismail dan Haji Wahid Hashim, masih merupakan murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Selama mengaji di Mekah yang kemudian kembali ke tanah air dan mengajak santri di kampung halamannya Beijing Egon. Selama di Makkah pada periode kedua ini Syekh Nawawi Al-Bantani mengabdikan diri mengajar dan menulis kitab sebagai ulama. Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi jembatan mata rantai jaringan ulama Nusantara dan Arab. Beliau merupakan salah seorang ulama yang mengajar di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarromah bersama dengan kawan seperjuangan beliau yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Mahfuz At-Tarmasi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Syekh Nawawi Al-Bantani mulai masuk ketika menetap di Cipali, Mekah. Beliau mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan tetapi semakin lama jumlahnya semakin bertambah. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani Mekorama yang dikenal piawai dalam ilmu agama terutama dalam bidang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Banyak santri-santri dari penjuru Nusantara yang datang berguru kepada beliau, diantaranya adalah Kiai Kolil Madura,
Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Asnawi, Muhammad Asmawi, Kiai Ilyas, Kiai Abdul Ghofur Jawa Barat. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika beliau ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram menghentikan Syekh Khairul Minangkabawi. Ia tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja bila dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki hingga Hindustan. Namanya begitu masyhur kamu di dalam pemahaman tasawuf. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan tokoh sufi beraliran Qadiriyah. Aliran ini berdasarkan pemahaman pada ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada ranah tasawuf, Syekh Nawawi Al-Bantani menulis kitab Salah 5 Fotolah yang didasarkan pada teks pelajaran tasawuf Hidayah Alat Kiai Latori Kaloliat karena Zainab bin Al-Malibari yang ditulis pada tahun 914 Hijriah atau 508 Masehi. Kitab ini sangat populer di pesantren-pesantren Tanah Jawa, bahkan disebut dalam rangkaian kisah saat ini. Karya beliau yang lain dalam bidang tasawuf adalah Misna Abdul. Syekh Nawawi Al-Bantani sering mengaku sebagai pengikut Imam Asy'ari atau Asy'ariyah sertai Om Apa Mansur Al-Maturidi sebagai pengikut Imam Azhari. Syekh Nawawi Al-Bantani memperkenalkan konsep sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, seorang Muslim harus mempercayai bahwa Allah memiliki sifat umum dapat diketahui dari perbuatannya, karena sifat Allah adalah perbuatannya. Untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa Syekh Nawawi membagi sifat Allah dalam 3 bagian, yaitu wajib, mustahil. Dari penjabaran ini, sifat wajib mempunyai sifat pasti yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mustahil tidak adanya, sedangkan sifat mustahil merupakan sifat yang pasti tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib tidak adanya, sedangkan sifat jaiz atau mungkin adalah sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah. Dari kitab-kitab yang ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani, terlihat bahwa beliau berhasil memperkenalkan teknologi Asy'ari dalam sistem pemikiran kaum muslim di Nusantara, terutama transmisi pengetahuan melalui komunitas pesantren. Beliau juga membahas tentang tali lafito nakli yang menurut beliau harus digunakan bersama-sama. Jika terjadi pertentangan di antara keduanya, maka dari lagi harus didahulukan. Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi kewajiban seorang muslim untuk memahami keesaan Allah dengan memahami dalil-dalil yang menjadi petunjuk keberadaan dan kemahabesaran Sang Kholik. Bagi Syekh Nawawi Al-Bantani, pemikiran-pemikiran dalam bidang tasawuf yang disampaikan dalam karya-karyanya berakar dari telaah sekaligus petualangan batinnya. Beliau mengibaratkan syariah dengan sebuah kapal tarekat sebagai laut, dan hakikat merupakan intan dalam lautan yang hanya dapat diperoleh dengan kapal yang berlayar di samudera luas. Beliau berpendapat syariat tentu rifat merupakan awal perjalanan seorang sufi, sementara hakikat merupakan hasil dari syariat tentang report. Dengan demikian, Syekh Nawawi Al-Bantani menilai bahwa laku torikot menjadi jembatan menuju hakikat asalkan tidak bertentangan dengan syariah pemikiran. Beliau agak berbeda dengan beberapa sufi Nusantara lainnya, semisal dengan Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, dan Abdurrauf As-Singkili. Beliau lebih dekat dengan pemahaman tasawuf Imam Al-Ghazali dalam memandang sinergi tarekat syariat dan hakikat. Di dalam catatannya tentang fikih dan tasawuf, terutama dalam kitab Salem Al-Futlola, Syekh Nawawi terlihat sebagai Imam Al-Ghazali. Daerah abad ke-20 menurut beliau ilmu lahiriah dapat diperoleh langsung dari proses talung atau berburu dan tadarus atau belajar sehingga mencapai derajat alim. Sedangkan ilmu batin diperoleh melalui proses pikir muraqabah dan musyahadah sehingga mendapatkan belajar aris dalam pandangan. Syekh Nawawi Al-Bantani seorang muslim yang aktif tidak hanya menyediakan link dengan menguasai ilmu-ilmu lahirnya, namun juga mengasah kepekaan batin dengan menyingkap rahasia spiritual, keseimbangan ilmu lahir dan ilmu batin. Kemampuan analisa dan kepekaan rasa menjadikan seorang muslim mendapatkan cahaya yang lebih terang untuk memahami kekuasaan dan ilmu pengetahuan Allah. Dengan demikian, tasawuf Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai jembatan untuk memperbaiki adab dan etika manusia. Dari perspektif ini dapat dipahami bahwa penguasaan ilmu lahiriah semata tanpa penguasaan ilmu batiniah antar berakibat pada terjerumusnya manusia dalam kefasikan. Sedangkan penguasaan ilmu fatir semata tanpa ada perimbangan ilmu lahiriah hanya akan menjadikan manusia terjebak pada perilaku zindik. Al-Fanton merupakan penulis yang produktif dengan karya yang populer di komunitas pesantren Nusantara. Karya beliau tersebut dalam rumpun ilmu kalam, fikih, akhlak, dan tasawuf cinta tafsir. Dalam bidang ilmu kalam, Syekh Nawawi Al-Bantani menulis kitab Fathul Majid Taikun Abrori.
Desa Foto Saja dan Nahdlatul Janjidah Jazari atau Yakin Laumil Rohil Ar-Risalah Al-Jamiyah Baina Usuluddin wa Fiqh Ikhwan Tasawuf Asimar Kalyani oleh dan Nuranto Lemhai kitab-kitab karya beliau. Dalam Jauh Fikih adalah atau Syekh Sulam Al-Munajat Nihayatus Zain Mirekot Aswat atas Pikap Lujain FII Bayaani Huku Zaujaini Mobil Habib Klorid. Sedangkan karya beliau dalam Yang Kafir adalah atau Sihir Al-Mulk 55 Al-Tanzil Syekh Al-Bantani wafat di Makkah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Makamnya terletak di Mualaf Mekah. Makam beliau bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yaitu Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Di antara gelar kehormatan yang disematkan kepada beliau adalah El Sayyid Kala Ulama Hijaz yaitu tokoh ulama Hijaz atau seikhlas menjaga Hijaz. Nawawi Asfani atau Nawawi Al-Imam Wakil Paham Al-Mutakim tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Rasyian Ulama Al-Quran Aroma Syarli Al-Hijrah tokoh ulama abad 14 Hijriah Imam Ulama Al-Haramain Imam Ulama Dua Kota Suci Aceh Al-Faqih disematkan oleh kalangan pesantren. Kitab Kuning Indonesia disematkan oleh para ulama Indonesia. Ada sebuah kisah yang disarikan dalam cerita lisan yang berkembang di komunitas pesantren. Satu kali Syekh Nawawi Al-Bantani sedang menulis Arab kitab Bidayah Al-Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Saat itu lampu minyak yang digunakan untuk meneranginya padam. Padahal ketika itu beliau sedang menaiki unta. Sungguh ketekunan dan kesungguhan tiada taraf menggambarkan betapa Syekh Nawawi Al-Bantani tidak menyiakan waktu dalam menulis. Kemudian beliau berdoa memohon kepada Allah bila kitab ini dianggap penting dan bermanfaat untuk kaum muslimin semoga Allah memberikan sinar agar beliau dapat melanjutkan menulis. Setelah itu tidak disangka-sangka jempol beliau mengeluarkan api hingga bersinar terang kemudian beliau dapat dengan tenang melanjutkan menulis. Ia telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali tulang belulang si mayat kemudian diambil dengan sebutan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu deportan di tempat lain. Di luar kota dan lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus. Silih berganti kebijakan tersebut dijalankan tanpa pandang bulu hingga menimpa pelapor agama Thomson Alwi Al-Bantani. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburannya tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh tidak kurang satu apapun tidak lecet dan tidak ada tanda-tanda pembusukan seperti jenazah-jenazah yang lainnya. Bahkan kain kafan penutup jasad Syekh Nawawi Al-Bantani tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun. Terang saja kejadian tersebut mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti sangat asyar kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu macam orang tak sembarangan. Langkah strategis pun diambil yaitu larangan dari pemerintah untuk membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Jasadnya lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala dan sekarang makam Syekh Nawawi Al-Bantani tetap berada di Makna Mekah. Cukup sekian saya menceritakan biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Jika ada salah saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.